Selamat siang, balik lagi sama gua di LD Gaming Channel. Kali ini gua mau ngebahas lagi game baru, baru rilis juga di Play Store. Namanya Goddess of Genesis ya guys, GOG. Nah, kalian juga bisa cari di App Store buat pengguna iPhone ataupun di Play Store untuk pengguna Android ya. Game ini lebih asik lagi sebenarnya kalau kalian mainin pakai emulator guys di PC atau di laptop ya. Kalian bisa pakai Nox, bisa pakai BlueStack ataupun bisa pakai Co Player yang gua biasa pakai tiga itu sih. Tapi kalau kalian punya rekomend sendiri emulator buat di PC main Android apa, ya itu selera sih ya, balik lagi ke selera masing-masing. Oke, kita lanjut aja lah. Ini gue masih baru banget install dan baru banget eh, login akun. Jadi kita coba lihat permainannya kayak gimana guys. Ini tipenya sih kalau gue lihat kayak ASRPG gitu. Jadi strategi role player game. Nah, ini juga turn based gitu guys. Jadi gantian ya, waktu serangnya itu antara kita sama musuh itu ya, sama monster itu kita gantian guys. Nah, ini karakter utamanya, yang gua baca sekilas di sinopsis gamenya sih, dia itu Valkyrie guys. Jadi apa ya, pejuang wanita ya di mitologi Norse gitu. Jadi zaman-zaman Viking ya, zaman-zaman Viking yang dewa-dewa apa, dewa-dewi kayak Odin gitu ya, terus kayak Thor. Nah, Valkyrie itu legendanya, menurut legendanya mereka adalah servan guys. Jadi kayak eh, pesuruh lah ya, pelayan ya, pelayannya dewa-dewi gitu guys di mitologi Norse zaman dulu. Asal muasalnya bangsa Viking guys. Cukup mudah kalau untuk kontrol gamenya, ini cukup mudah guys. Jadi kalian gampang tinggal pilih skillnya aja. Skillnya ada di kanan bawah layar ya. Itu masing-masing karakter yang kalian dapat atau yang kalian lagi gunain itu beda-beda skillnya. Jadi tergantung karakter yang kalian dapat juga di gacha kayak gimana gitu ya. Ini sistemnya gacha sih guys. Jadi untuk dapetin karakter itu kita lewat undian gitu, narik ya, narik pakai tiket atau pakai diamond kayaknya. Kalau yang gue lihat sih, gue sempat sebenarnya sebelumnya udah pernah nyobain main ini. Ini gue pernah dapet karakter utamanya tadi yang Commander Valkyrie itu, gue udah pernah dapet. Cuman gue ngulang lagi. Kebetulan karena gue nginstalnya di handphone gue yang satunya, memori handphone gue penuh, jadi gue pindah lagi nih ke sini. Kenapa gue nggak pakai akun yang sebelumnya? Karena gue pengen nyoba aja kemungkinan yang lain kalau pakai akun yang baru kan. Ini eh, kayak ada perkumpulan jahat gitu guys. Nah, karakter utama kita itu sebenarnya bukan yang Valkyrie tadi. Yang Valkyrie tadi itu lebih ke NPC utama ya. Jadi karakter dari sistem gamenya sendiri, tapi karakter pelengkap cerita gitu guys yang utama. Nah, protagonisnya itu sebenarnya kita nih, yang ini nih, yang karakter cowok ini. Karakter yang utama kita tuh dia. Ini lumayan unik ya guys. Si cewek yang kecil ini, anak cewek ini dia nyerangnya pakai kayak bawaan barang-barang di belakangnya gitu guys. Ada boneka beruang, ada gulungan kertas dan lain-lain. Rame banget. Cuman memang di story lainnya itu di jalan cerita gamenya sendiri si anak cewek ini dia kayak semacam kurir gitu guys. Jadi pembawa barang gitu. Dalam petualangannya itu dia bertindak sebagai pembawa barang. Tapi bagusnya dia dia tipe defense ya. Jadi
saat ada karakter di timnya kita yang diserang sama mob gitu ya, sama musuh, dia akan bertindak sebagai pengganti gitu guys. Jadi ngelindungin karakter kita yang lain. Cukup mudah mainnya dan kalau menurut gua gameplaynya sendiri asik. Kalian bisa lihat ya, jadi nggak bikin sakit mata lah. Nah, kita udah balik ke base camp ini ceritanya. Entah kenapa tiba-tiba langsung di skip gitu ya, langsung lanjut kita lagi ada di base campnya si protagonis nih, karakter utama kita. Nah, anak cewek ini namanya Marco Polo. Marco Polo tuh kalau nggak salah penjelajah kan guys. Di sejarah dunia tuh Marco Polo salah satu penjelajah gitu, penjelajah dunia gitu. Penjelajah yang hebat. Nah, kita dapat kesempatan untuk summon atau bukan nih? Oh, evolve. Upgrade ya guys. Upgrade bintang, upgrade starnya itu. Star karakter utama kita jadi R ya. Grade R. Oke. Ini gua nggak akan baca satu persatu storyline-nya, jalan ceritanya, karena gua hanya berusaha memperkenalkan game ini ya ke kalian. Jadi biar nanti kalau misalkan kalian mau baca jalan ceritanya lebih mendetail, kalian bisa pause video gua aja. Jadi kalian bisa baca dengan hati-hati ya storyline-nya, atau kalian juga bisa coba main, installnya juga nggak susah game ini. Dan kalau gua boleh rekomen ya buat kalian yang pakai handphonenya masih di bawah RAM 3 ya, maksudnya RAM 2 gitu ya. Ini minimalnya itu memang untuk RAM 2 GB, memori 16 GB. Tapi kalau bisa biar nggak berat, itu usahakan handphone kalian yang RAM 2 GB atau memorinya 16 GB itu jangan sampai nyimpan video atau foto yang banyak ya guys di memorinya, karena itu bisa ngeberatin sih. Jadi kalau kalian lagi main game ini pasti nanti jadi kayak berat gitu, kayak nge-lag gitu guys. Tapi kalau kalian punya handphone lagi gitu ya selain yang itu, ya kalian bisa simpan video foto kalian di handphone yang lain. Nah, handphone yang RAM 2 GB itu kalian bisa mainin untuk main ini gitu, main game ini. Untuk beberapa game, 2 game atau 3 game oke lah, masih mungkin masih kuat ya kalau menurut gua. Jadi kalian nggak perlu takut yang HP kentang. Tapi kalau kalian mau asik mainnya, kalau gua boleh boleh saranin sih ya, ya minimal di RAM 3 lah. Jadi kalian udah nggak perlu mikirin apa ya, eh, frame rate-nya down gitu ya. Jadi kayak pecah-pecah gitu gambarnya. Terus kayak buffer lama gitu, loading lama. Terus kayak kayak nge-lag ya, sedikit tersendat-sendat gitu gambarnya. Nah, ini kita suruh nyelamatin cewek ini, guys. Nanti cewek ini nih setahu gua ya, seingat gua nanti dia jadi nyatu sama tim kita juga gitu, guys. Kalau udah kita bantuin itu nanti dia gabung sama tim kita. Nah, ini skillnya kalian bisa pilih aja, guys. Mau pakai skill yang mana kan? Eh, sesuai dengan keinginan kalian lah. Maksudnya nggak ini nggak sulit. Nah, ini ada skill areanya juga, guys. Kalian bisa apa pakai skill areanya ya. Beberapa karakter punya skill AOE, Area of Enemy. Jadi
sekali skill itu dia bisa ngenain beberapa musuh sekaligus, beberapa mob sekaligus. Jadi lebih mudah ngalahin musuhnya ya, tim musuhnya. Terus ini ada serangan kombinasi kombinasi gitu guys. Kalau di game GOG ini Genesis of Goddess of Genesis ya. Jadi kalian bisa beberapa karakter itu bisa ngelancarin serangan bersama kayak semacam combo. Nanti selesai cutscene di sini, selesai story part di sini, itu nanti kita akan dikasih kesempatan untuk summon hero gratis. Itu biasanya ya langsung dapat yang bagus. Tapi gue kurang tahu juga tuh kalau misalkan memang ada yang dapat yang jelek, gue kurang tahu. Tapi setahu gue sih biasanya langsung dapat yang bagus dulu guys. Awal main ya, kayak karakter awal lah. Lumayan detail karakternya anime banget ya guys. Jadi buat kalian yang senang nonton anime, ini rekomen sih kalau menurut gua. Jadi detailnya itu bagus ya. Mereka desain karakternya itu nggak kaku gitu guys. Nah ini kita ditantang sama si pemilik bar, tempat berkumpulnya para hunter. Apa kita mau bisa nggak lawan si pemilik bar ini? Kalau misalkan kita bisa lawan pemilik bar ini dan menang, itu nanti kita kayak semacam dapat pengakuan gitu guys. Ini yang si cewek ini dia kayak bertindak sebagai itu guys, sebagai pelindung gitu kan. Nah, ini serangan kombinasi lagi, salah satu serangan kombinasi ya yang kita bisa gunain di awal main dengan karakter bawaan. Lumayan efektif serangannya itu, lumayan guys. Belum apa-apa udah level 4 ya guys. Jadi buat kalian yang mau main ini nggak perlu khawatir bakal susah gitu gamenya atau bakalan aduh gimana ya mainnya gitu, nggak perlu takut kayak gitulah. Worth it sih buat dicoba gitu, cuman memang ukuran size gamenya sendiri lumayan besar guys, jadi ada sekitar 2 gigaan gitu. Jadi pastiin kalau kalian mau install game ini gitu ya, kalian pastiin kosong memori kalian, memori handphone kalian atau memori PC kalian ya, laptop kalian. Kalau kalian main di laptop atau PC pakai emulator, usahain ada space lah 2 giga buat ini gitu. Tapi biasanya sih yang jadi kendala itu kadang kalau main di handphone kentang ya guys. Nah itu agak susah sih, memang penyimpanannya kan sedikit. Terus ini ngabisinnya lumayan ya penyimpanannya, untuk penyimpanan data size gamenya gitu ya. Ini lumayan. Tapi kalau untuk main di emulator di PC atau di laptop sih ini udah lebih ya, rata-rata memang emulator emang PC atau laptop kan memorinya udah besar banget ya, udah ratusan giga. Yang standar juga udah ya ratusan giga lah. Apalagi yang gaming, yang PC atau laptop gaming ya. Jadi kayaknya nggak perlu khawatir lah bakal penuh gitu untuk install ini gitu, kayaknya nggak perlu khawatir gitu guys. Nah ini ronde kedua nih, kita ditantang lagi sama si pemilik ini barnya, Medusa. Kayaknya ini nanti salah satu hero di game ini yang bisa kita summon juga lewat summoning hero ya, lewat sistem summon hero.
cuman gue juga belum pasti banget tahunnya. Ini deal physical damage equal to 100% of strength. Oh, jadi ini sama dengan perbandingan 100% strength point kita, itu serangannya sebesar itu guys kalau kena ke musuh. Kalau ini di deal physical damage memberikan serangan fisik equal sebanding dengan 60% dari jumlah strength kita. Jadi kalau strength kita berapa, ini 60%-nya dari strength kita, dari total point strength kita. Nah, itu memberikan damage segitu gitu guys ke musuhnya. Oke. Gue senangnya sih di sini ya, di GOG ini, di Goddess of Genesis ini mainnya tuh apa ya, banyak skillnya itu ada taskennya gitu guys. Jadi kalau ngeluarin skill tuh nggak monoton gitu. Kalau gua sih senangnya main ini dari situ ya. Nah, ini skill ultimate-nya dari karakter kita guys. Main karakter ya, karakter utama. Tapi karakter utama kita juga bisa, tapi serangannya hanya untuk satu satu mob. Karakter kita juga nanti bisa dirubah guys. Kalau misal kalian mau ubah gitu ya, setelah udah punya banyak hero gitu, setelah summon banyak hero, kalian mau ganti susunan grupnya, itu bisa aja guys. Tapi kalau gue saranin sih ya, sampai jauh pun karakter utama kita yang protagonis ini kalau bisa jangan diganti guys. Jadi kalian ganti anggota party yang lain aja, tapi nggak usah ganti karakter utamanya ya. Soalnya nanti biar biar karakter utama kita itu bisa bisa berkembang guys. Nah, ya lumayan bagus sih, soalnya punya skill area of enemy gitu. Jadi punya skill AOE ya. Ini udah level 5 lagi aja guys. Padahal baru pertarungan ketiga kayaknya kalau nggak salah. Ini pertarungan ketiga dari awal awal game ya. Gua sengaja ngerekam ini dari awal game jadi biar kalian juga paham gitu. Maksudnya oh jalan ceritanya gini ya. Awal mulainya tuh ternyata seperti ini gitu. Kalian ada gambaran lah, terus kalian bisa mutusin untuk gua mau coba main nggak, atau misalkan kayaknya gua mau coba main game yang lain aja deh gitu kan ya. Jadi kalian nggak perlu buang-buang size data juga ya, kuota ya, kalau buat kalian yang masih pakai kuota, kalian nggak perlu buang-buang kuota data kalian untuk download ini game ini kalau kalian memang nggak senang ya. Tapi kalau misalkan kalian senang ya, ini worth it sih untuk di download, hibur juga jalan ceritanya. Kalau buat kalian yang pakai wifi, wifi mungkin udah nggak pusing ya, mau download ini atau enggak gitu-gitu, udah nggak pusing lah ya. Itu kembali lagi ke kaliannya mau mainin game ini atau enggak gitu. Kalau kalian mau main game ini ya tinggal install aja gitu kan kalau wifi. Nah, ini kita dapat dia ngasih tahu cara pertama kali cara untuk summon ya, summon hero summoning system. Dia ngajarin kita gitu, ngasih tutorialnya sama ngasih satu tiket. Nah, nanti kita coba tarik guys. Mudah-mudahan sih dapatnya, memang biasanya kan kalau untuk awal selalu dapat yang bagus ya. Mudah-mudahan sih dapatnya yang bagus guys. Nah, ini ya, kita langsung aja coba nih, summon pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 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 ayo. SR guys, dapatnya Cupid. Kan benar kata gua, bukan yang ini, nanti kita dapat lagi sekali kesempatan lagi untuk summon itu kadang bisa dapat SSR guys. Grade-nya super super rare. Kalau ini kayaknya karena masih masuk jalan cerita ya, jalan cerita gamenya, jadi memang kita pasti dapatnya si Cupid ini gitu. Kita bisa decline, bisa nolak, atau bisa accept, terima. Tapi terima aja guys, karena nggak ada ruginya juga kan, kita dapat hero SR. Walaupun mungkin hero SR kan rate dapatnya lebih tinggi ya daripada hero SSR gitu. Jadi kayaknya lebih umum gitu dapatnya.
Kita adventure dulu untuk dapetin karakter yang lain juga, guys. Dapetin apa ya, tiket ya, tiket lagi. Mungkin abis ini kalau nggak salah dapet tiket deh, guys. Kita bisa bisa narik gitu, guys. Kita ditanyain sama patroller, sama kayak guard ya, penjaga gitu, penjaga kerajaannya. Kita ditanyain ada urusan apa datang ke daerah ini dan tujuannya apa gitu, guys. Cuman tiba-tiba datang salah satu karakter yang ada di storyline di jalan ceritanya ini, yang nolongin kita, guys. Nolongin kita untuk ngeyakinin guard, penjaga istana gitu, kalau kita tuh temennya dia gitu, guys. Jadi nggak berbahaya lah, bukan orang-orang berbahaya, bukan penjahat gitu ya. Kita bingung nih, teman-teman kita bingung ngelihat ngelihat dia tiba-tiba mau ngebantuin kita gitu kan. Ada niat apa gitu. Oke, langsung mulai battle aja. Rupanya si yang menolongin kita ini dia seneng sama cewek-cewek cantik, guys. Jadi mungkin ngelihat si Cupid yang ngikutin tim kita itu, dia langsung inisiatif mau bantu. Walaupun kita nggak minta ya, kita nggak minta untuk bantu. Oke, eh, kita serang yang ujung kanan dulu aja mungkin. Nah, ini dia karakter yang bantuin kita itu dia punya AOE juga, Area of Enemy Skill. Jadi serangannya itu bisa langsung sekaligus semua musuh atau beberapa musuh ya, guys. Kita pakai ini aja buat menghemat waktu juga. Serangannya, hmm, mungkin gue pakai yang ini. Lumayan menghibur, setiap skillnya itu ada cut scan-nya, ada jalan, maksudnya ada efeknya, ada efek-efek skillnya gitu. Jadi kalau buat gua lumayan menghibur. What? Why? Serangannya sakit tuh, guys. Yang sebelah kiri itu lumayan sakit. Apa mob magician ya, mob wizard itu yang, oh ini bisa serangan combo, guys. Serangan gabungan, combine. Ada apa nih? Kita pakai serangan combine juga yang lain. Ini dua orang ini, rekan kita ini kayaknya memang mereka cocok banget, guys. Jadi udah biasa kerja sama kayak gitu. Wih, lumayan ya. Ini versi lain dari Seven Knight kalau menurut gua. Dari gameplaynya sih mirip sama Seven Knight, cuman kan bedanya kalau Seven Knight itu lebih ke vertikal dari kiri ke kanan gitu ya. Kita lihat layarnya tuh posisinya tim kita di sebelah kiri, tim musuh di sebelah kanan gitu ya. Kanan layar. Nah, kalau ini beda, ini lebih ke horizontal gitu, guys. Jadi kita di bawah, musuh di atas gitu timnya. Tapi lebih real kayak gini sih kalau menurut gue ya, sudut pandangnya tuh, guys. Cuman kalau dari skill-skillnya, gue lebih seneng jujur ya, kalau penilaian pribadi gue lebih seneng sama skill-skillnya karakter di Seven Knight, guys. Atau mungkin karena gue juga belum banyak dapat karakter di game ini sih ya, karena baru mulai juga. Jadi gue juga belum belum tahu pasti apakah ada skill-skill yang lebih keren lagi di game ini. Gue juga belum tahu pasti, guys. Jadi dia memperkenalkan diri ya setelah bantuin kita gitu. Cuman kita tetap diem, si protagonis yang karakter utama kita itu dia awalnya tetap diem karena curiga juga, ada niat apa nih tiba-tiba ngebantuin gitu kan ya. Kenal juga enggak gitu kan.
Ini lumayan nih, kalian ditanya nih mau butuh bantuan nggak gitu untuk berkeliling, untuk ngasih tahu arah jalan, atau kalian mau cari sendiri. Jadi ini kayaknya main story-nya itu bisa terpengaruh sama pilihan kita guys. Jadi usahakan kalian pilih yang memang menurut kalian itu yang paling tepat ya jawabannya. Karena kayaknya sih ini bisa mempengaruhi storyline, jalan cerita game gitu. Nah, kalau gua terima tawaran dia untuk nunjukin jalan gitu guys. Gua akan terima. Terus ini gue senangnya ya saat lagi ngobrol pun mereka karakter-karakternya tuh ngeluarin ekspresi guys. Jadi nggak diem, cuma kata-katanya doang yang jalan gitu ya di bawah nih. Hmm. Nah ini cara equip ini ya item ke karakter kita, weapon gitu, equipment. Now enjoy the game. Kita ke heroes lagi aja guys. Em, kita coba ini ya, kita coba summon lagi kayaknya. Barangkali udah ada. Oh ya, kita udah bisa nih summon SR. Minimalnya kita dapat SR. Coba gua geser dulu. Joan Arc, Athena and Hades. Hades ya, Athena and Hades ini nama ini ya dewa-dewi di mitologi Norse kuno, Yunani lah ya, dewa-dewi Yunani gitu. Ini kita dapat siapa nih? Joan of Arc. Joan of Arc tuh pahlawan wanita yang di masa hidupnya meninggalnya tragis ya guys, karena dipenggal gitu kalau nggak salah sama raja. Padahal setelah dia bantuin dalam peperangan dan lain-lain, sangat disayangkan sih kalau menurut gua ya. Cuman gua antara lupa lupa ingat gitu Joan of Arc tuh pahlawan Prancis apa pahlawan ini ya, yang jelas bukan Inggris sih, bukan. Prancis apa Belgia ya? Gua agak antara-antara lupa-lupa ingat gitu, guys. Kalian bisa cari tahu sih tentang Joan of Arc. Biasanya terkenalnya Jean ya, Jean of Arc. Oke, kita tarik yang ini aja ya, guys, kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik aja, guys. Tarik aja, tarik. Oh, insufficient. Kita nggak punya, guys. Kurang. Kurang rupanya, guys. Jadi kita cuman bisa ini tarik equipment. Summon gear kita udah nggak bisa. Hmm. Oh masih kurang guys. Kayaknya kita harus harus misi dulu lagi. Atau mungkin klaim-klaim guys. Coba ya. Gua cek dulu. Wait. Ini yang bisa kita klaim ya dari karakter-karakter kita nih ada item-item yang bisa kita klaim. Tapi gue juga belum paham betul ini untuk apa. Kalau kita klaim, collect all aja. Kalian juga bisa collect all biar cepat. Kembali ya guys, kita kembali. Hmm,
Di mail kita dapat apa nih? Collect. Nah, kita dapat tiket kan? Destiny Tarot, Summon Rare Heroes or Gear. Nah, kita dapat 10 guys. Jadi kita bisa 10 kali summon pertama main. Kalian nggak perlu takut, ini nggak apa ya, nggak pelit ya, game ini nggak pelit. Jadi kemungkinan untuk kalian bisa dapat hero SSR itu lumayan. Kita bisa tarik aja langsung. Oh, belum gua klaim. Lupa guys. Bentar guys. SR Heroes Guarantee atau SSR Gear ya. Tapi kalau gua lebih ke mending kita summon hero guys. Bismillah ya, kita lihat ya. Gua tarik yang 10 kali nih guys. Ada dapat kan? SSR-nya dapat 1 guys. Ini R, aduh, come on, R juga. SR ya, 1. SR kedua, waduh sama guys. Aduh, sialan. SR yang ketiga. Dan ini SSR guys, karakter pelengkap utama di game ini. Guys, Valkyrie. Sama ya kayak akun gue yang sebelumnya, gue dapet Valkyrie. Accept. Minta ini ya, minta ulasan aja. Gua ngulasnya singkat aja, guys. Nggak perlu lama-lama. Lanjut. Oke. Nah, kita bisa atur tim kita, hero ya, hero di tim kita itu kita bisa atur. Nah, aturnya itu gua masih belum ini nih, gimana ya? Tim ya. Nah, kita bisa set tim kita siapa aja, guys. Pastiin kalau kalian dapat yang SSR itu kalian pakai karakter SSR kalian juga di tim, karena itu bakal ngebantu banget di saat nanti kalian bertarung ya lawan mob, itu bakal pengaruh banget. Nah, karakter utamanya pun bisa kalian ganti sebenarnya. Kalau kalian nggak terlalu seneng ya sama protagonisnya. Cuman kalau gua saranin sih, karena ini protagonis game, karakter utama kita di game. Jadi alangkah baiknya kalau di tim kita tuh tetap ada dia gitu guys. Jadi kalian bisa bantu karakter utama kita tambah kuat ya. Jalanin questnya, naik level gitu ya. Equipnya dikasih yang bagus. Kayaknya gue pakai Cupid ya. Nah, ini udah SR semua ya, guys. SR dan SSR, SSR-nya 1 dan R-nya 1. Jadi 3 SR, 1 SSR, yang satunya lagi R-nya aja, R-nya, grade R-nya. Oh, kita bisa atur support, guys. Support. Mari kita atur supportnya. Supportnya karakter utama kita aja, maksudnya karakter-karakter yang awal kita main ya, yang kita dapat. Itu aja kayaknya. Oke. Ini udah ya, kita bisa langsung collect dulu ya. Kita collect dulu, klaim juga nih. Kita bisa narik 1 kali lagi, guys. Ya, setelah kalian narik yang 10 kali itu, kita dapat gratis
summon tiket lagi. Kita coba ya. Buat di mana? Gue juga kurang tahu. Buat di sini kayaknya nih ya. Kalian bisa summon aja langsung. Gue summon yang satu kali dapatnya R dong guys. Aduh, karakter baru sih, tapi gue baru maksudnya dapatnya jelek ya grade-nya. Ya udahlah, nanti barangkali dapat lagi guys. Kalian bisa kolek-kolekin juga semua ya. Yang gift dari ini ya, gift tuh kalian dapat dapat dua tuh. Gue dapat dua tiket lagi, bisa summon lagi, tapi sengaja gue simpen buat nanti aja, karena gue ngarah sampai 10 ya, biar biar nanti bisa langsung dapatnya banyak gitu, dapat XR lagi gitu guys, kayak tadi. Nah ini kalian bisa follow Facebooknya, Twitter, Instagram, sama TikToknya guys. Ternyata ada TikToknya juga game ini gitu. Jadi kalian bisa follow dan claim hadiahnya. Ini gue belum tahu juga itu hadiahnya untuk apa. Nanti aja di next video mungkin gue bakal bahas ya. Bakal bahas. Sekarang kita langsung lanjut ke ini aja guys. Langsung lanjut ke adventure aja. Ke battle lagi ya. Kita coba nih battle dengan tim yang baru, karakter yang baru guys, kayak gimana. Fight, oke. Seperti biasa ya, masuk ke storyline, ke jalan cerita di game. Seperti biasa, masuk ke jalan ceritanya di game. Nah, si Executioner ini kalau nggak salah nanti kita ngelawan dia. Jadi kayak semacam dia nantangin kita gitu guys, nantangin kita gitu. Show tarot card. Jadi kita yang dapat dari pemilik bar tadi ya, yang cewek yang nantangin kita awal tuh, yang ngasih tahu penjelasan tentang summon hero, summoning system ya, untuk summon, manggil manggil hero gitu, sistem buat manggil hero. Nanti kita liatin nih tarot cardnya yang kita dapat dari si cewek itu ke si ini, terus nanti dia kayak mau ngerebut gitu guys. Nah kita berusaha mempertahankan tarot card kita walaupun masih belum paham itu kegunaannya apa gitu kan ya. Ini fight aja langsung ya kita. Nah ini kita suruh tekan event, nggak tahu nih ada apa eventnya. Angel Slime. Gua nggak baca ya, lanjut aja karena langsung aja. Ini gue senang banget nih sama karakter yang bantuin kita ini. Dia punya area of skill itu AOE ya, skill AOE yang kena semua ke musuh tuh bagus banget. Jadi areanya, serangannya tuh luas banget guys. Daripada yang satu 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 gitu ya. Gua kurang ini sih. Ini gua nggak tahu nih kenapa nih karakternya masih belum ganti guys. Padahal gua tadi udah atur ya, udah di set. Mungkin salah nih, ada yang salah. Buat kalian yang tahu cara set hero-nya ya, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Lucu ya, si Marco Polo yang cewek ini, yang anak cewek ini, dia kan tadi lagi jadi batu gitu ya, jadi kayak stone gitu, paralis ya, diem, paralisis. Nah, cuman ternyata begitu pakai yang serangan combine, dia bisa dong guys. Kerennya itu sih, jadi nggak menghambat ya. Nah ini juga gue senang nih, serangan utamanya karakter protagonis kita, karakter utama di game kita ini.
Gue senang tuh. Cuman sayangnya itu cuman untuk nyerang satu gitu, satu mob. Jadi hanya berpusat ke satu. Usahain kalau kalian lagi lawan bos ya, bos battle, di tim itu kan ada beberapa musuh ya. Tapi kalian fokusin dulu serangan kalian ke bosnya guys. Jadi kalau bosnya udah kalah, otomatis anak buahnya gampang guys. Itu dapat equip. Datang datang kayak semacam itu gitu gitu guys, apa, datang kayak semacam penjahat yang utamanya ya. Setelah kita ngalahin yang setengah manusia binatang tadi, itu kayak datang gitu karakter musuh yang utamanya. Gue udah set kayak gini ya, tapi masih nggak bisa, gue nggak ngerti nih. Kalau default berarti kan kita kembaliin lagi ke settingan awal ya, ke karakter yang settingan awal bawaan dari game. Awaken, kita awaken aja dulu guys. Ini bisa di awaken kayaknya. Dia naik ya, dapat skill baru juga. Teman kita yang satu tim itu dapat skill baru. Ini juga sama, bisa awaken. Kita di awake aja dulu. Butuh beberapa material untuk ningkatin kekuatan karakter yang kita punya ya. Tapi beda-beda, ada yang butuhnya elemen api, ada yang butuhnya air, ada yang darkness nih, api kegelapan ya. Jadi sesuaikan sama karakter kaliannya dulu guys, yang mau dinaikin tuh butuhnya apa gitu materialnya. Karena setiap karakter itu beda, jadi kita nggak bisa samain. Nah, gua udah equip ya. Ini nanti ada grade-nya juga guys. Jadi setelah kalian namatin mode storyline ya, mode ceritanya ini nanti bisa ganti difficulty, tingkat kesulitan. Jadi awal main kan kita normal ya, tingkat kesulitannya kalian bisa ganti jadi hard mungkin. Nah, ini si Jester ini kayak kayak semacam dia salah satu anggota perkumpulan penjahat ya di game ini. Jadi antagonisnya ya, antagonisnya di game ini. Nah, si yang manusia serigala ini dia kayaknya ketakutan, si eksekusioner ya namanya ya. Dia ketakutan sama yang jester ini, yang clown ini nih, yang badut ini, dia ketakutan guys. Jadi kayak semacam badut ini nih kayak atasannya dia gitu. Mercenary for hire ya, kita bisa ngaku sebagai bodyguard yang bisa dibayar.
atau yang A-nya itu, yang pilihan A-nya traveling merchant, pedagang keliling gitu ya. Terserah kalian, kalian mau milih yang mana karena ini juga nanti mungkin berdampak sama alur cerita di gamenya. Nah, kalau gua sih lebih ke karena dia penjahat ya, jadi gua nggak perlu pura-pura untuk jadi pedagang keliling, gua bakal pilih mercenary to hire. Collector of rare item. Nah, di sini setelah gua milih yang di bawah itu ya, tadi pilihan yang mercenary to hire, bodyguard yang bisa dibayar itu, ada pilihan lagi guys, muncul member of my mercenary team atau fellow traveler, teman seperjalanan atau salah satu member dari bodyguard yang dibayar itu. Awal kita ketemu sama karakter yang mau ngebantuin kita tiba-tiba ya, terus ketemu lagi sama yang clown ini, yang badut ini tiba-tiba gitu ya. Ini unik sih jalan ceritanya guys. Kalian bisa blitz ya, ada sistem blitz, cuman ini harus kalian selesaiin dulu skenarionya, rondenya ya, ronde ceritanya itu harus kalian selesaiin dulu baru kalian bisa blitz. Cuman kayaknya untuk ngeblitz biar langsung selesai pertandingannya itu tanpa harus kalian lihat pertarungannya, itu harus butuh tiket kayaknya. Makin ini ya, muncul banyak misteri ya guys di game ini, jadi asik sih kalau buat dimainin kalau menurut gua. Apa nih, class action. Kita bisa pilih auto aja kalau kalian lagi sambil aktivitas ya, sambil kerja atau sambil, kalau lagi sekolah gua nggak saranin karena nanti bisa-bisa handphone kalian dirampas ya, smartphone kalian bisa dirampas sama guru. Terus ganggu juga studi kalian dan gue nggak rekomendasiin itu, cuman kalau lagi kerja mungkin bisa sambil ngerjain kerjaan di rumah gitu ya, pulang dari kerja kalian bisa sambil main, kalian tekan aja tombol auto dan itu bisa ngebantu sih kalau buat gua sambil kalian ngerjain tugas dari kantor. Hmm. Wih, dia dapat ini guys, teman kita yang tadi itu ya, yang detektif ini yang kecil. Dia tadinya nggak punya AOE, nggak punya area of enemy ya skillnya. Jadi hanya bisa serangan satu lawan satu gitu. Sekarang dia tiba-tiba punya skill AOE guys. Jadi bisa serangan area gitu.
Bomnya lucu ya guys, ternyata boneka yang dibawa sama teman salah satu tim kita itu, yang teman kita itu, ternyata kepala bonekanya itu bom guys, yang digunain untuk skill gabungan, combine combine skill ya. Terakhir penutupan, ayo kita serang ya, pakai pedang besarnya guys. Oke, sip, menang guys, menang. Oh mantap nih, udah level 8 ya. Cukup mudah untuk dimainin dan cukup menghibur kalau buat gua. Jadi kalian coba aja main. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan share di media sosial kalian info tentang review game gua. Karena itu bisa buat gua terus berkreasi ya guys. Jadi bisa terus update video baru tentang game-game baru lagi, atau tentang game-game yang sebelumnya juga gua lanjutin lagi reviewnya. Tenang aja, subscribe itu gratis, jadi nggak akan pakai uang kalian. Kalian nggak perlu takut uang kalian habis atau kepake. Oke, untuk video kali ini kayaknya sampai di sini aja dulu guys. Next gua bakal jelasin lagi tentang game ini ataupun game-game yang lain ya. Gue bakal jelasin lagi ya ke depannya seperti apa. Oke, gitu aja ya guys. Oke, salam hangat dari saya. Sukses selalu buat kalian apapun yang sedang kalian kerjakan, dan semoga hari kalian menyenangkan, and bye bye.